Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita bahwa di dunia Allah ciptakan dunia ini sementara dan fana. Semua kita hadirin akan kembali kelak ke akhirat dan kita semua akan dikembalikan dengan kondisinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna dengan apa yang dia kerjakan, dan mereka tidak sedikit pun dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla memiliki hukum-hukum baku yang dia terapkan di dalam alam semesta ini, dan dia gunakan untuk mengatur semua urusan-urusan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula kamu akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan di antara sunnatullah hadirin yang baku dan terus berlaku adalah bahwa manusia tidaklah memanen kecuali apa yang dia tanam. Manusia tidaklah menuai kecuali hasil tanamannya dan buah amalnya. Realita inilah didukung dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihatnya pula. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha
Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari amalnya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Wa hum la yudlamun. Dan mereka tidak sedikit pun dizalimi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha." Hai hamba-hambaku, hanya amal perbuatan kalianlah yang aku akan perhitung, lalu aku pun membalasnya dengan sempurna untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Maka barang siapa yang melakukan keburukan, hendaknya dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Ingatkah kita hadirin sebuah kisah yang disebutkan bahwa dulu ada 2 orang, yaitu seorang majikan dan seorang budak yang mana dia bekerja kepada majikannya. Kemudian majikan ini pun berkata, "Izra hadhil qit'ah." Tanamilah tanaman ini dengan gandum. Kemudian majikan itu pun hadirin, kemudian dia pergi dan meninggalkan budak tersebut. Budak ini ternyata dia adalah seorang pria yang cerdas dan berakal. Dia pun lantas menanami tanah tersebut dengan juwawud sebagai ganti gandum. Dan majikannya pun hanya datang saat juwawud itu sudah tua dan siap panen. Faja'a fa idza hiya qad zuri'at syair. Kemudian majikan ini datang, dia mendapati bahwa tanah itu telah ditanami juwawud. Maka saat itu dia hanya bisa berkata, "Saya dulu perintahkan engkau untuk menanam gandum, tapi mengapa engkau menanami dengan juwawud?" Maka qala rajautu minasy-syairi ayuntija burra. Budak itu pun mengatakan, menjawab, "Saya berharap juwawud memunculkan gandum." Qala ya ahmaq, au tarju minasy-syair au yantiju burra. Majikan itu pun berkata, "Hai jahil, kamu berharap juwawud memunculkan gandum?" Qala ya sayyidi. Budak itu pun menjawab, "Wahai tuanku, afata'sillah wa tarju rahmatah?" Apakah engkau ketika mendurhakai Allah Subhanahu wa taala engkau berharap rahmatnya? Kemudian dia mengatakan kedua kalinya, afata'sillah wa tarju rahmatah? Apakah engkau berharap ketika engkau bermaksiat engkau mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Wa zu'ira wa khafa wa dahasha. Mendengar itu pun majikan merinding dan merasa takut dan tercengang. Seorang budak yang tidak berilmu dan beragama dan berpendidikan, tetapi bisa mengatakan hal tersebut. Wa tadzakkara annahu ilallahi qadim. Dan dia pun akhirnya majikan tersebut merenung dan dia meresapi bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun lantas mengatakan, "Tubtu ilallah." Aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan kepada budaknya, "Anta hurrun liwajhillah." Kamu aku bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh jika ada orang yang melakukan keburukan, ia berharap kebaikan yang ia terima. Maka sungguh aneh bila seorang melakukan keburukan, ia berharap selamat dari mara bahaya. Dan sangatlah wajar hadirin jika ada orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan, ia berharap kebaikan pula yang akan menghampirinya. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia yang fana ini, terkadang ada dari kita yang menyelamatkan dirinya lalu beruntung. Dan terkadang pula ada yang di antara kita membinasakan dirinya lalu ia merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha." Setiap manusia pergi di pagi hari, lalu ada yang menjual dirinya dan memerdekakan dirinya atau membinasakannya. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan falinafsih." Maka barang siapa yang beramal saleh,
amal soleh tersebut untuk dirinya, pahala tersebut untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka kejahatan tersebut untuknya dan dia pun akan memperolehnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Oleh karenanya hadirin, jalan manakah yang kita ingin lalui? Jalan manakah yang ingin kita ikuti? Maka siapa di antara kita yang selamat di dunia, dia berusaha taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia tidak akan menyimpang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan sengsara di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka ketahuilah hadirin, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak pula akan celaka. Sedangkan hadirin, orang-orang yang menolak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyimpang dari manhajnya, enggan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya tidak akan tenang, dia akan terasa sempit dan gelisah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh kata Allah, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami pun akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Karena mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak dilibatkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ia pun lalai. Maka pada hari kiamat kelak Allah pun membiarkan mereka. Hamba Allah, ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin menuai hasil panen yang baik, akhir urusannya baik, hendaknya dia berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati melainkan dalam keadaan muslim. Begitu juga hadirin, kita ingin bahagia, maka hendaknya dia mencari kebahagiaan dari sumber kebahagiaan tersebut, sebagaimana Allah dan Rasulnya telah berikan pengajarannya tersebut. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, kemudian dia mengaplikasikan dalam prakteknya, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ibadallah, ada ungkapan yang sangat bijak dikatakan, kama qila innaka la tajni minasyauqil inab, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan memanen anggur dari duri. Sebagaimana juga pepatah bijak mengatakan, wa kama tadinu tudan, dan sebagaimana engkau berlaku, seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Maka bagaimana bisa hadirin ada orang yang lalai, tenggelam, larut dalam kemaksiatan serta tidak mau bertobat? Ia berharap selamat, ia berharap beruntung dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana bisa hadirin hamba yang dia memutus hubungannya dengan Allah, dia meninggalkan salat, tidak mau taat kepada Tuhannya, dia menginginkan kelapangan dada dan ketentraman hidup, maka bagaimana bisa hadirin salah seorang dari kita yang menjadikan Tuhan objek yang paling rendah dalam pandangannya saat berkhalwat, sementara dia masih takut kepada manusia yang menghukum salah satu kesalahannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka renungilah sekali lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan hambanya. Fal jaza min jinsil amal, maka balasan yang diberikan
akan sesuai dengan jenis perbuatan yang dia lakukan. Faman zar'a khairan hasada khaira. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, dia pula akan menuai kebaikan. Wa man zar'a syarran hasada mithlah. Dan barang siapa yang menanam keburukan, dia juga akan menuai keburukan tersebut. Namun sayangnya hadirin, kebanyakan manusia tidaklah sadar, terperdaya dan terlena. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kami mustadraji bin ni'am wa huwa la yash'ur. Berapa banyak orang yang berdosa diberi tenggang waktu sementara ia tidak merasa. Maftunun bi thana'il juhali alai. Ia tertipu dengan sanjungan orang-orang bodoh. Maghrurun bi qada'i hawaijahu wa satri alai. Ia terperdaya dengan berbagai hajatnya yang selalu dipenuhi oleh Allah dan dilindungi. Kemudian hadirin, kebanyakan manusia beranggapan bahwa ketiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan dan kesuksesan. Padahal itu hanya sebatas ilmu yang mereka ketahui. Kalaulah seandainya ia mengetahui ada orang yang menanam kebaikan di dunia ini, ia mempersembahkan kebaikan untuk dirinya, lalu ia meraup keuntungan yang besar dari harta yang Allah limpahkan kepadanya. Kemudian ia pergi meninggalkan buah yang merekah dan pohon-pohon yang rindang di belakangnya. Lalu banyak orang menikmatinya dari sepeninggalannya tersebut. Niscaya hadirin, kebaikan demi kebaikan pasti dia akan dapatkan walau ia sudah pergi, walau ia sudah meninggal dunia. Maka cermatilah firman Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca, surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah, dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Di sini menarik, Ibnu Katsir rahimahullah berkomentar, ini menunjukkan bahwa keturunan orang yang soleh akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan keberkahan padanya. Maka kita cermati juga hadis lain yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalas. Apabila mati, meninggal dunia manusia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'ulah. Yaitu terputuslah seluruh amal kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka sudah semestinya hadirin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maka perhatikanlah dan waspadahlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah mencatat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan dihukum lewat kejahatan amal perbuatannya, dan apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai besok. Maka dari itu berhati-hatilah hadirin agar kita tidak mengikuti hawa nafsu dan larut dalam kemaksiatan. Berapa banyak orang yang menganggap enteng larangan-larangan Allah mendapati hukuman, kehinaan dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup dalam ketentraman dan aman dari maksiatnya, dia menantang Allah dan melakukan keburukan secara tidak langsung, lalu Allah pun mempermalukannya dan menyingkap tabirnya dan aibnya. Berapa banyak orang yang terzalimi, kemudian dia mendoakan orang yang menzaliminya tersebut tertimpa hal buruk hingga Allah pun membinasakannya, membalas kejahatan dan menjatuhkannya. Seperti itulah hadirin kondisi orang-orang yang mereka apabila melakukan kebaikan maka balasan baginya, dan bahwa siapa yang menanam keburukan maka dia kelak menuai akibatnya dalam keadaan menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May ya'mal su'ay yujzabih." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan dibalas sesuai dengan kejahatan tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzunubin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Begitu banyak firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar-athar yang menentukan dan menjelaskan tentang betapa banyak orang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan ganjaran tersebut, dan begitu pula sebaliknya orang yang melakukan kejahatan
kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasannya tersebut. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa, dia membenarkan pahala dari Allah yang terbaik yaitu surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan kebahagiaan, jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta dia mendustakan pahala yang terbaik dari Allah, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, menuju kesengsaraan. Demikianlah hadirin, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan taat akan memudahkan ketaatan selanjutnya, sedangkan perbuatan maksiat akan melahirkan maksiat yang lainnya. Allah Jalla wa Ala membalas orang-orang yang meniatkan kebaikan dengan taufiknya, dan Allah akan membalas orang-orang yang meniat keburukan dengan kehinaannya. Betapa banyak contoh-contoh dari yang telah disebutkan bagaimana Nabi SAW berderma dengan kebaikannya. Para sahabat juga berderma dengan kebaikannya. Dia menyalurkan hartanya, berjihad, melaksanakan salat, berpuasa, zakat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun akan memperoleh kebaikan pula. Maka lihatlah hadirin, begitu hebatnya, begitu sengsaranya Abu Lahab, istri. Kemudian dia mengikuti apa yang diperintah oleh Abu Lahab tersebut, yang mana dia menghina, bahkan tidak hanya menghina sampai dia mencelakai Nabi SAW hingga duri-duri dia tabur sehingga mengenai kaki Nabi SAW. Lalu Allah pun abadikan di dalam surah yang sering kita hafal, yang sering kita dengar, yaitu surah Al-Masad. Inilah menjadi perhatian dan peringatan bagi kita semua hadirin, agar kita senantiasa berhati-hati. Apa yang kita kerjakan, maka itu akan membuahkan hasil berupa pahala ataupun kebaikan dari manusia, dan apa yang berupa kejahatan, maka dia akan berakhir daripada kehinaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.